Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini kita membuat martabak gulung ya teman-teman. Satu martabak gulung, satu lagi martabak biasa. Ini cantik sih, warnanya bagus, tapi yang satunya lagi kegosongan teman-teman. Wow, ini aku bikin karena aku tinggal sedikit nyuci-nyuci sedikit gitu ya, yang kotor-kotornya. Perabotan ternyata nggak sampai 10 menit karena apinya aku lupa kecilin, akhirnya kegosongan. Anyway, walaupun begitu kulitnya udah kita kasih margarin ya, jadi nggak terlalu ngaruh banget sih gitu ya, cuman sayang banget, tapi ya enak-enak aja sih teman-teman walaupun kegosongan sedikit ya. Jadi aku lupa banget, padahal udah pakai loyang tebal, tapi ya namanya apinya kegedean nggak apa-apa. Dan ini aku nyobain bikin martabak, tapi telur SP sama gulanya aku mixer dulu kayak apa jadinya. Nah ternyata enak jadinya, lebih tinggi ya dan kokoh serta sarangnya. Cuma sarangnya itu kurang banyak aja gitu karena kan pakai ragi. Kalau biasanya pakai soda itu sarangnya itu lebih banyak gitu teman-teman. Dan biasanya aku pakai bikin martabak itu nggak dikocok dulu atau nggak di mixer dulu telurnya. Nah kali ini aku mixer dulu telurnya, aku pakai 2 butir aja, terus gula pasirnya 3 sendok makan dan SP nya setengah sendok teh. Bagaimana hasilnya kalau yang di mixer telurnya sama gulanya? Ternyata memang kan aku pikir akan hasilnya seperti kue bolu ya. Nah ini tepung terigunya langsung aja ya, sekitar ya 200 gram lah kurang lebih. Dan teman-teman memang kalau bikin martabak itu dengan di mixer dulu telurnya itu, kita itu kayak bikin bolu ya, rasanya kayak bikin bolu. Tapi jangan khawatir, ini sudah aku tambahin dengan 50 gram sagu pati atau pati sagu atau tapioka lah ya, supaya lebih kokoh dan lebih kenyal. Karena kalau tepung terigu semua itu apa ya, lebih kayak bolu gitu ya, nggak ada kenyal-kenyalnya. Jadi fungsi si tapioka itu bisa membuat apa ya, stabil aja menurut saya gitu ya. Aku bukan ahli martabak tapi sering bikin juga ya, cuma pengalaman aja kalau setiap tambahin sagu atau tambahin tapioka itu teksturnya memang kenyal dan juga lebih kokoh aja gitu. Pas diiris itu nggak apa ya, nggak rapuh banget gitu, artinya dia steady lah, lebih kokoh gitu kalau dikasih tapioka. Dan ini ada raginya, aku pakai 1 sendok teh aja kurang lebih ya, garam dan juga vanila ekstra kalau suka ya. Seperti ini kita aduk-aduk aja dan juga ditambahkan air secukupnya. Air kurang lebih ada ya 100 ml aja, atau mau sama 200 ml juga nggak apa-apa ya. Kita tambahkan air 200 ml, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Dan kekurangannya sih menurut saya kalau pakai ragi itu sarangnya belang bentong ya, kurang rapet, kurang bagus gitu dibanding pakai soda kue. Teman-teman bisa juga pakai soda kue walaupun pakai ragi, cuma soda kuenya ditaruh di belakang ketika kita sudah proofing martabaknya sampai kurang lebih sejam ya, sampai semua berbuih semua, baru kita tuangkan soda kuenya. Biasanya lebih cepat menimbulkan bolong-bolong ya gitu dengan wajan yang dengan dengan loyang yang panas gitu. Aku pakai loyang martabak ya. Dan kalaupun pakai teflon juga itu harus dilapisi dengan teflon ceper atau dilapisi dengan loyang lagi gitu, biar tidak terlalu gosong. Ini sudah aku kasih dengan mentega ya. Nah kalau yang pertama aku nyobain, aku nggak kasih mentega ya teman-teman, mentega cair. Ini sudah 1 jam ya, sampai buihnya itu seperti ini, sampai full ya, memenuhi baskom. Dan rasanya lebih kenyal aja, cuman gurihnya kurang dapet kalau nggak pakai margarin ya. Kalau pakai margarin lebih dapet. Nah ini martabak yang satu ini kita gulung ya, kasih seres atau coklat atau yang lain-lain sesuai selera aja. Bisa juga dikasih yang gurih-gurih juga, abon atau lainnya.
Dan kalau bikin martabak gulung itu lebih cepat ya teman-teman, dia lebih cepat berbuih juga ya, dan praktis aja dari segi waktu, lebih efisien, gak pakai lama ya, dan gak perlu khawatir juga kegosongan. Yang penting setelah seperti ini kita kasih isian coklat atau apa saja ya sesuai selera, lalu kita gulung sudah jadi itu martabak gulung ya teman-teman. Bisa juga dikasih pisang kepok ya, atau pisangnya kita goreng dulu dengan mentega, baru kita taruh di gulungan martabak ini. Nah ini sudah takut kegosongan, jadi kita rapetin aja teman-teman, seperti ini kurang lebih kayak bikin pancake menurut aku ya. Jadi nah ini kegosongan ya, aku kelamaan ya kegosongan yang pertama ini, gak apa-apa lah, yang lainnya gak kegosongan. Ini nyobain yang pertama, apinya terlalu besar, harus dikecilin sedikit ya, baru kita bisa persiapkan. Nah ini seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi toppingnya itu bisa banyak ya, sesuai dengan selera. Bikin martabak gulung gini bisa buat sarapan, buat bekal sekolah juga bisa ya. Praktis banget, mau diisi abon juga bisa ya. Dan ini agak kecoklatan banget ya, jadi harus dikecilin apinya. Ini aku bikin lagi, langsung aja ditaburi sama filling, lalu kita gulung lagi. Memang kalau nggak pakai mentega itu kurang gurih aja, jadi lelehkan mentega terus diaduk-aduk ya sampai tercampur rata, baru kita masak. Jadi menteganya itu belakangan. Kalau mau tambahin soda kue juga bisa. Kekurangan kalau pakai soda kue itu terasa lebih keras aja menurut aku ya, dibanding ragi gitu. Cuman kelebihannya kalau pakai soda kue itu sarangnya lebih rapat-rapat gitu teman-teman, lebih bagus daripada pakai ragi. Nah itu pilihan aja sih ya, sesuai selera aja. Dan ini yang martabak. Ini martabaknya itu aku siapkan dengan loyang martabak yang udah dikasih mentega, dan di bawah loyang martabaknya ada teflon ceper lagi, jadi di lapisi ya teman-teman. Dan kalau sudah panas langsung dituangkan aja ke dalam martabak, cetakan martabaknya. Ini apinya terlalu besar, nah jadi sempat videonya aku potong dulu karena aku habis bersih-bersih wadah ya teman-teman. Jadi aku lupa apinya itu masih besar, harusnya aku kecilin sedikit gitu, akhirnya kegosongan deh ya. Tapi nggak apa-apa, namanya makanan enak-enak aja, yang penting gosongnya tuh nggak parah banget ya. Kalau
hitam banget, parah banget ya, itu kita potong aja gitu kan. Tapi kalau misalnya udah kita lapisi sama olesi sama margarin enggak apa-apa ya, karena kan martabaknya udah kita kasih gula jadi manis aja gitu. No worries ya teman-teman, namanya bikin apa-apa kegosongan atau kematangan atau apa ya nggak apa-apa. Kalau makanan mah enak-enak aja ya. Setuju nggak? Nah ini nih lama nih aku tadi tuh ini dulu apa, bersih-bersih dulu, akhirnya aku tinggal sebentar langsung dah sedikit agak gosong. Oke, memang kayak gini kalau kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai soda kue ya. Dan aku balik tuh tadi, aku angkat-angkat, setelah aku angkat-angkat itu biar bolongnya itu apa, bubble-nya itu bisa matang semua, dan aku balik akhirnya begini ceper semua ya, tanpa kelihatan sarangnya di bagian permukaannya ya, nggak apa-apa. Dan kita olesi aja dengan margarin mumpung masih panas ya, masih ngebul-ngebul, nggak masalah nih teman-teman. Nanti juga dia akan lentur ya, walaupun ada gosong-gosong dikit nanti juga akan lentur sendiri kulitnya ya, nggak akan keras ya. Apalagi kalau udah lama kelamaan karena udah kita kasih mentega, dia lentur sendiri dan enak lah ya. Pastinya aku cuma pakai toppingnya kismis aja sama apa, kental manis, udah itu aja teman-teman, jadi nggak banyak-banyak. Gosongnya begini ya teman-teman, jangan apa-apa lah ya. Ini gara-gara aku asa-asa sebentar kelupaan, jadi udahlah. Tapi ternyata aku makan juga enak-enak aja teman-teman ya. Gak semua membuat sesuatu itu sempurna, kadang ada gagalnya, ada yang kurangnya kayak begini, nggak apa-apa ya, namanya juga bikin-bikin kan. Besok-besok kalau mau tinggal sebentar itu dikecilin dulu apinya gitu ya, nggak apa-apa, namanya masak-masak. Tapi ini setelah aku tes ya, pas keadaan dingin walaupun itu gosong sedikit gini ya, tapi enak rasanya teman-teman, dia lentur juga ternyata seperti itu, karena aku nggak pakai soda kue. Kebayang kalau pakai soda kue itu suka agak keras sedikit ya, jadi aku cuma pakai ragi doang, nggak pakai soda. Sehingga kalau kegosongan gini juga apa namanya, enggak keras-keras banget. Dan satu lagi faktornya ya teman-teman, karena apa, karena gulanya juga lumayan 3 sendok makannya, jadi gula itu juga bikin adonan tuh lebih cepat mateng bawahnya ya, lebih cepat gampang kecoklatan karena kan mengandung gula pasir gitu. Yang item-item itu namanya kismis ya teman-teman, jadi aku pakai kismis aja sama kental manis udah ya, karena aku cuma mau coba aja, mau praktek aja kayak apa sih jadinya kalau kalau terigu kok terigu lagi, kalau apa namanya, gula dan telur itu kita mixer sama SP sehingga jadinya itu kayak gini. Dan menurut aku enak, empuk ya, lembut ya. Biasanya kan kenyal-kenyal agak keras gitu ya, tapi ini enggak teman-teman. Jadi aku pikir ini bolu martabak ya. Jadi martabak versi bolu, cuman bedanya ini ada sarangnya dan lebih agak kenyal sedikit karena tadi kita pakai pati sagu atau juga bisa tapioka ya, pakai tapioka sehingga agak kenyal dan juga nggak ngerubah kokohnya. Jadi kalau pakai tapioka itu lebih tinggi gitu, lebih konsisten lah, nggak dipotongnya itu bagus lah gitu ya, nggak melebar kemana-mana. Kebayang kalau pakai terigu doang itu suka apa ya, martabaknya itu suka gampang rapuh gitu. Apalagi kan ini telurnya itu suka kita mixer dulu ya. Kalau di mixer dulu itu kan masih ada kayak bolu-bolunya, tapi ini enggak ya, kenyal dan empuknya dapet ya, dan juga sarangnya aja yang kurang bagus ya menurut aku. Oke teman-teman, dan ini martabak mini, martabak gulung ya, bisa diisi dengan berbagai macam topping sesuai selera aja. Dan yang ini martabak yang sudah kita coba ya, mohon maaf agak kegosongan ya, nggak masalah ya, yang penting hasilnya lumayan bagus juga menurut aku ya, dan empuk. Jadi wow, sampai 1 jari telunjuk gitu ya tingginya, tinggi benar menurut saya ini ya. Kalau makan tuh kenyang banget pastinya ya. Ini lentur ya setelah keadaan dingin. Kebayang nih teman-teman, walaupun gosong nggak pakai soda, kalau pakai lagi tuh ternyata dia
lentur dan udah kita olesi dengan mentega ya, atasnya lentur. Oke, sampai jumpa lagi.